Baca sejarah. Ungkapan jika perempuan hanya pandai berdandan, memasak dan melahirkan anak mungkin terdengar asing bagi generasi masa kini, khususnya generasi Z pencinta scroll-scroll FYP. Namun, tahukah sahabat kasar, di masa lalu terutama di lingkungan masyarakat Jawa, pandangan ini justru menjadi pegangan hidup yang mengakar bagi perempuan-perempuan Jawa saat itu. Perempuan-perempuan Jawa yang tidak lebih hanya dipandang sebagai pelayan laki-laki yang berakhir di ranjang dan dapur saja, terutama dari kalangan bangsawan. Dari situasi zaman yang seperti itu, lahir sosok Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Jepara yang kemudian dengan surat-suratnya menjadi simbol perjuangan emansipasi perempuan dan kebenciannya kepada kolonialisme menginspirasi Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Bagaimana kisah Raden Ajeng Kartini selanjutnya? Inilah 5 fakta Raden Ajeng Kartini. 1. Asal-usul Kartini. Kartini merupakan putri dari Bupati Jepara bernama Raden Arya Sostroningrat. Hasil perkawinannya dengan Ibu Kartini bernama Ngasira, seorang dari kalangan biasa, anak mandor saat itu. Mereka dikaruniai 8 orang anak, termasuk Kartini yang merupakan anak kelima dan perempuan pertama di antara saudara-saudaranya. Namun, karena saat itu ada peraturan bahwa seorang bupati akan dilepas jabatannya jika menikahi wanita dari kalangan biasa, maka Arya Sostroningrat kemudian menikah lagi dengan perempuan bangsawan bernama Raden Ayu Wurian, keturunan bangsawan Madura, dan dikaruniai 3 orang anak. Kartini mempunyai kakak bernama Sostro Kartono yang hidup di luar negeri selama 29 tahun. Ia terkenal karena syair buatannya yang sering dinyanyikan oleh budayawan terkenal Sujewo Tejo berjudul Suke Tanpa Bondo. Ia juga dipercaya memiliki keistimewaan indera keenam atau waskito dalam tradisi Jawa. 2. Mengkritik Ronggo Warsito. Sastro Kartono tercatat menguasai 41 bahasa asing dan menghabiskan 29 tahun hidup di luar negeri. Ia dikenal sebagai wartawan militer pertama dari Hindia Belanda. Dari kakaknya inilah Raden Ajeng Kartini memperoleh banyak informasi mengenai kondisi dunia pada masa itu dan mengubah gaya berpikir Raden Ajeng Kartini. Kartini pernah menulis surat kepada temannya di Belanda setelah membaca syair Serat Candraningrat karya Ronggo Warsito Pujangga Kondang yang dijuluki Penutup Pujangga. Berikut adalah bunyi syair tersebut. Perempuan harus setia pada laki-laki, terampil dalam memasak, pandai berdandan dan merawat diri, sederhana, pandai melayani suami, perhatian pada mertua, serta hobi membaca buku yang berisi nasihat. Setelah membaca serat tersebut, Kartini tidak terima jika peran perempuan hanya sebatas tidur di atas ranjang dan berdiri di dapur. Kegelisahan itu ia tuangkan dalam suratnya kepada sahabatnya di Belanda. Dengan nada sinis dan nyelekit, Kartini menulis, "Seorang gadis Jawa adalah sebutir permata, pendiam dan bergerak seperti boneka kayu. Bicara jika perlu dengan suara berbisik sampai semut pun tak mendengar. Berjalan setindak demi setindak seperti siput. Tertawa halus tanpa membuka bibir. Sungguh dipandang buruk jika giginya terlihat saat tertawa seperti hewan luwak." Kegelisahan Kartini bisa dipahami karena ia melihat bahwa jalan hidup perempuan pada masa itu hanya berujung pada pernikahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para bangsawan saat itu sering menikah lebih dari 1 kali dan memiliki banyak anak. 3. Mengusulkan kepada Kiai Haji Soleh Darat untuk membuat tafsir Quran bahasa Jawa.
Satu lagi hal yang membuat Kartini gusar adalah kenyataan bahwa pada saat itu di Jepara tidak banyak orang yang memahami tafsir Al-Quran. Kegelisahan itu ia tuangkan dalam salah satu suratnya. Aku tidak mau lagi membaca Al-Quran, belajar menghafal perumpamaan-perumpamaan dalam bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Dan jangan-jangan guru-guruku pun tidak tahu maknanya. Katakanlah kepadaku apa artinya. Nanti akan aku pelajari apa saja. Aku berdosa, kitab yang mulia itu terlalu suci, sehingga kami tidak diperbolehkan memahami isinya. Sampai suatu hari, akhirnya Kartini dipertemukan dengan seorang ulama terkenal dari Semarang, yakni Kiai Haji Soleh Darat. Ia dikenal luas sebagai seorang waliullah dan menjadi guru dari dua tokoh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Soleh Darat bersedia mengajarkan Al-Quran beserta terjemahannya kepada seluruh jamaah termasuk Kartini. Surat yang paling membekas di hati Kartini muda adalah surat Al-Fatihah. Surat ini menjadi ayat pertama yang ia pahami maknanya setelah dijelaskan langsung oleh Kiai Haji Soleh Darat dalam bahasa Jawa. Setelah pertemuan pertama tersebut, suatu hari terjadi dari dialog antara Kiai Haji Soleh Darat dan Kartini. Dalam dialog tersebut, Kartini mengusulkan kepada Kiai Haji Soleh agar seluruh isi Al-Quran ditafsir ke dalam bahasa Jawa, bukan hanya Al-Fatihah, agar seluruh perempuan Jawa bisa dengan mudah dipahami. Mendengar usulan tersebut, Kiai Haji Soleh tersenyum, dan dari sinilah kemudian lahir sebuah karya penting, kitab tafsir berbahasa Jawa berjudul Faid Ar-Rahman fi Tafsir Al-Quran. Kitab ini memuat makna dan penafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa yang diakui Litbang Kementerian Agama sebagai kitab tafsir Al-Quran pertama di Asia Tenggara. Salah satu salinan kitab tersebut sempat dihadiahkan Kiai Haji Soleh Darat kepada Kartini. Hadiah itu diberikan pada hari pernikahan Kartini. 4. Menjadi istri ketiga Bupati Rembang. Pada akhirnya, Kartini tidak dapat menghindar dari kungkungan adat yang telah membelenggu hampir seluruh perempuan Jawa, termasuk dirinya sendiri. Ia dinikahkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Singgih Jojo Adiningrat pada 12 November 1903. Sang Bupati diketahui telah menikah 3 kali sebelumnya. Sebenarnya 2 tahun sebelum pernikahan itu, Kartini sempat menulis surat kepada sahabatnya di Belanda. Dalam surat tersebut, ia mengungkapkan kegundahan hatinya terhadap tradisi dan sistem feodal di lingkungannya. Saya putus asa, dengan rasa pedih, perih, saya puntir-puntir tangan menjadi satu. Sebagai manusia, saya seperti seorang diri yang tidak mampu melawan kejahatan berukuran raksasa itu. Dan aduh, alangkah kejamnya dilindungi ajaran agama Islam dan dihidupi oleh kebodohan perempuan. Aduh, saat aku membayangkan bahwa mungkin nasib itu akan menimpaku, suatu siksaan yang kejam bernama poligami. Saya tidak mau mulutku menjerit, hatiku mengenangnya ribuan kali. 5. Meninggal muda dan terkenal di dunia internasional. Setelah menikah, Kartini sempat mendirikan sebuah sekolah keputrian. Namun, tak lama setelah itu, tepat 1 bulan setelah pernikahannya dengan Bupati Rembang, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada 13 Desember 1903 di usia 25 tahun. Meski hidupnya singkat, tulisan-tulisan Kartini yang diambil dari surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda yang menggunakan bahasa Belanda diterbitkan untuk pertama kali oleh pihak Belanda.
Surat-surat tersebut dikumpulkan dan dibukukan oleh suami temannya, seorang tokoh Belanda yang kelak menjadi Menteri Pendidikan di pemerintahan Belanda bernama Abén Danone. Buku tersebut dalam bahasa Indonesia berarti habis gelap terbitlah terang. Buku ini menjadi sangat populer di Belanda, bahkan menjadi Kartini sebagai idola di sana. Keberadaan Kartini diakui dengan berbagai penghargaan di Belanda. Beberapa kota di Belanda seperti Amsterdam dan Utrecht bahkan menamai jalan-jalan mereka dengan nama Kartini. Selain itu, setiap tanggal 8 Maret yang dikenal sebagai Hari Perempuan Dunia, setiap tahunnya Belanda mengadakan acara penghargaan kepada perempuan-perempuan berprestasi Belanda. Acara penghargaan tersebut dinamakan Kartini Prize atau penghargaan Kartini. Terakhir pesan dari Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang dapat menjatuhkanmu, tapi hal benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Habis gelap terbitlah terang. Selamat Hari Kartini bagi semua perempuan di Indonesia. Semoga mulai dari sekarang dan seterusnya Indonesia tidak kekurangan Kartini yang tidak ragu dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan. Menurut sahabat Kasar, adakah tokoh perempuan Indonesia yang punya pengaruh lebih besar dari Kartini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.